Oke, untuk pertemuan kelima itu merancang pengelamatan jaringan. Nah, di sini ada deskripsi, tujuan, dan materi. Lalu kita masuk ke pengelamatannya langsung. Untuk IP address versi 4, yaitu ditetapkan oleh Internet Assigned Numbers Authority atau IANA. Sistem pengelamatan terbagi atas IPv4 dan V6. Terdiri atas 32 bit pada IPv4 dan 128 bit pada IPv6, yaitu menggunakan sistem bilangan biner dan bilangan desimal. Nah, untuk versi V4-nya, yaitu pertama IP address itu ranknya 000.255.255.255.255. Untuk host address-nya 0.0.223.255.255.255. Experimental address-nya itu 240.000. Lalu 255.255.255 RFC 3330. Multicast address-nya 2224.000, 239, 255, 255, 255. Nah, untuk sistem bilangan biner dan desimalnya bisa dilihat dari contohnya. Nah, untuk IP address versi 4 sistem bilangan biner dan desimal bisa dilihat juga. Nah, untuk network protection atau host protection dan subnet masknya terbagi menjadi dua bagian. Network ID dan bagian host 32 bit dibagi menjadi. Nah, untuk host portion dan subnet masknya untuk kelas A, network perfectnya 8 bits, host numbernya 24 bits. Sedangkan kelas B yaitu 16 bits dan 16 bits, sedangkan kelas C 24 bit dengan 8 bit. Nah, untuk kelas A desimalnya yaitu 0, 1 sampai 127 untuk network dan subnet masknya 255. Lalu hostnya dari 255, 255, 255, 000. Sedangkan kelas B yaitu 128 sampai 191. Untuk hostnya 191 sampai 0 hingga 255 juga, dan hostnya 0255 255. Lalu untuk subnetnya 255 255 00. Nah, untuk kelas C desimalnya 192 sampai 223 0255, lalu 0255 0255. Untuk subnet masknya 255 255 255 0. Nah, untuk host protection dan subnet mask pada pengelamatan logika, selain butuh number IP dibutuhkan termasuk atau subnet mask besarnya sama dengan nomor IP yaitu 32 bits. Ada 3 pengelompokan yaitu 255 255 25 255 255 255 0. Hal ini tadi bisa disebut kelas, dikenal 3 kelas dari kelas A, B, dan C. Nah, untuk logika N itu merupakan salah satu dari 3 operasi dasar pada logika digital digunakan untuk menentukan network address dengan cara meng-N-kan IP address dengan subnet mask. Lalu ada prinsip logika N. 1N1, 0N1, 0 sama dengan 0N0 sama dengan 0, 1N0 sama dengan 0. Nah, untuk tipe IPv4 yaitu ada private address, tidak digunakan pada jaringan internet, harus diperuntukkan pertengahan tahun 1990 karena keterbatasan IPv4 address hanya digunakan pada internal network, harus ditranslasikan ke IP public agar dapat digunakan pada jaringan internet, lalu didefinisikan pada RFC 1918. Nah, untuk tipe IPv4 yaitu special address, network address, dan broadcast address, alamat pertama dan terakhir dari network loopback itu 127.0.0.1. Nah, untuk default routernya itu 0000.
Untuk link lokal address 169.254.00, lalu 169.254.255.255. Untuk testnet addressnya 19.2.0.19.2.0.2.255. Oke. Untuk ini kelas A, kelas B, dan C. Oke, bisa dilihat. Kelas full address menyebabkan banyak alamat yang tidak terpakai dan mengakibatkan keterbatasan ketersediaan IP address v4. Kelas address diperkenalkan pada tahun 1990. Kelas interdomain router itu memungkinkan service provider untuk mengalokasikan IPv4 address pada beberapa bit boundary address prefix length sebagai pengganti dari kelas A, B, atau C. Untuk kelasnya, kelas A itu 50, kelas B 25, kelas C 12,5, kelas D dan E 12,5%. Nah, penerapan IP address versi 4 yaitu static address diterapkan pada sebuah interface host seperti printer, server, perangkat. Dapat diterapkan untuk setiap host pada jaringan skala kecil. Dynamic address-nya itu kebanyakan jaringan menerapkan dynamic host atau DHCP. Server DHCP itu menyediakan alamat IP address, subnet mask, default gateway, dan informasi lainnya. Nah, untuk yang di sini adalah untuk Windows penerapannya, sedangkan di sini untuk Linux. Nah, untuk kelas alamat networknya itu alamat broadcast dari alamat IP, yaitu yang pertama ada 192.168.200.4/24, kedua 722.1250.5/16, yang ketiga 12.1.1.100, yang keempat 255.000. Untuk pertemuan ke-6 yaitu memasang kabel jaringan. Nah, di sini ada unsur pembentuk jaringannya, yaitu dari LAN, lalu Internetwork, dan LAN. Nah, perangkat jaringan komputer kan sudah dijelasin tuh. Ada end device atau perangkat akhir, intermediary device itu perangkat perantara. Nah, untuk end device pembentuknya itu antara jaringan manusia dan jaringan komunikasi itu ada komputer, handphone, laptop, IP kamera, IP phone, printer, network. Sedangkan peran dari end device itu client, server, client, and server. Nah, untuk intermediary device itu ada menyediakan konektivitas dan menjamin aliran arus data di seluruh jaringan, yaitu dari switch, hub, access point, lalu ada router dan firewall. Nah, untuk media jaringan komputernya yaitu dari saluran atau tempat informasi, pesan, data melakukan perpindahan. Untuk network medianya ada copper, fiber optic, dan wireless. Nah, Ethernet merupakan protokol jaringan yang bekerja di lapisan data link dan lapisan fisik dari model OSI. Ethernet adalah metode akses jaringan yang paling umum digunakan saat ini untuk jaringan area lokal atau LAN. Ethernet pertama kali disarankan pada 1973 oleh Bob Metcalf dan David Box di Pusat Penelitian Xerox Palo Alto. Nah, Ethernet itu dipatenkan tahun 1977 oleh Xerox. Untuk pertama standarisasinya tahun 1980 oleh DAC atau Intel atau Xerox. Pada tahun 1983, IAAA merilis standar 802.3 yang merupakan standar dasar untuk jaringan Ethernet saat ini. Nah, untuk suksesnya teknologi Ethernet yaitu sederhana dan kemudahan perawatannya, kemampuan menetapkan teknologi baru, kehandalannya, rendahnya biaya instalasi dan upgrade. Ethernet umumnya menggunakan hub dan switch untuk menghubungkan perangkat-perangkatnya, biasanya menggunakan media kabel jaringan tembaga yaitu UTP.
Nah, untuk kabel UTP di sini ada peralatannya. Itu ada tester, RJ45, ada clamping, kabelnya, UTP dan STP. Nah, untuk standar dan tipe kabel UTP, nah untuk mengerimping kabel strike dan cross, untuk strike-nya warnanya seperti ini, untuk cross warnanya seperti ini. Oke. Nah, untuk pemasangan kabel di sini bisa dilihat ya. Perlu menyiapkan bahan yang di atas. Nah, lalu setelah itu buka susunan warnanya. Lalu potong susunan kabelnya tersebut, harus rata ya. Nah, setelah itu kita masukin kabelnya tadi ke RJ45-nya. Setelah dimasukin, kita dorong warnanya hingga kena tembaganya. Untuk tembaganya itu adalah yang kuning nih, yang emas-emas. Nah, setelah itu kita baru mengkrimpingnya. Untuk mengkrimpingnya caranya seperti ini. Lalu kita tester menggunakan testernya. Jika lampunya nyala 1 hingga 8, berarti kabelnya sudah siap kita pakai. Oke, untuk praktek-prakteknya. Terima kasih untuk pertemuan ke-6.